Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Mutant Blast 2018. Menceritakan tentang pemerintah yang tengah melakukan subjek uji manusia untuk menciptakan tentara super. Namun kesalahan dalam sistem pemerintah telah melepaskan semua subjek tes yang gagal sehingga menyebabkan wabah zombie yang menyebar luas di semua sektor kota. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai berlatar di sebuah laboratorium rahasia, di mana seorang analis yang dijaga dua prajurit akan mengamankan hasil subjek uji manusia yang berhasil, yakni tentara super. Namun hal itu digagalkan prajurit wanita bernama Maria. Dia dikirim oleh kelompok pemberontak untuk mengakhiri eksperimen tersebut dengan melepaskan tentara super dan berencana membawanya ke markas mereka. Setelah melewati banyaknya zombie, mereka berhasil keluar dari lab. Jauh dari tempat kejadian itu diperlihatkan seorang pria bernama Pedro yang terbangun setelah berpesta semalam. Dan saat dia pipis untuk waktu yang lama, dia mengenang pesta itu sampai dia mulai mengingat bagaimana pesta itu berakhir dengan serangan zombie. Beruntung Pedro berhasil melarikan diri dari apartemennya. Kemudian dia berkeliling di area sekitar, tetapi merasa bingung tak menemukan satupun orang, yang ada hanya apartemen kosong. Di sisi lain, pemerintah yang merupakan otak di balik semua ini sama sekali tidak memikirkan warga. Bahkan untuk protokol penyelamatan yang awalnya sudah dalam rencana, kini dibatalkan secara mendadak. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, di mana mereka ingin merebut kembali tentara super dari Maria agar bisa melanjutkan eksperimen. Tapi karena semua sektor terkontaminasi, pemimpin memerintahkan salah satu pegawai untuk menjatuhkan bom supaya memudahkan prajurit menangkap tentara super. Kembali ke Maria, sambil istirahat Maria melapor ke kelompoknya melalui walkie-talkie bahwa ia berhasil membawa tentara super. Lalu tak lama muncul Pedro dan disusul kedatangan dua zombie. Akibat kesenggol Pedro, Maria tak sengaja menembak mati tentara super. Supaya pemerintah tak bisa mereplika DNA-nya, Maria menjadikan tentara super santapan zombie. Kemudian Maria dan Pedro saling berkenalan dan pergi mencari tempat aman. Setelah 2 jam berjalan ceker dan hari mulai gelap, mereka memilih beristirahat di gedung kosong. Di situ Pedro bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Maria mengatakan bahwa kekacauan ini terjadi diakibatkan keegoisan pemerintah. Dengan bantuan militer rahasia, pemerintah baru-baru ini melakukan eksperimen menggunakan DNA manusia untuk menciptakan tentara super yang memiliki kekuatan manusia super, indera tinggi, dan kebal terhadap apapun. Namun ada efek sampingnya di mana yang gagal berubah menjadi zombie. Sayangnya kesalahan dalam sistem pemerintah telah melepaskan semua yang gagal. Itulah yang menyebabkan wabah zombie menyebar luas di semua sektor kota. Usai menceritakan semuanya, mereka bergantian berjaga, di mana Pedro mendapat giliran pertama, sedangkan Maria tidur. Baru juga jaga sebentar, Pedro mulai ngantuk dan akhirnya ia pun tertidur. Dalam mimpinya, Pedro menjadi seorang pangeran yang ingin menolong sang putri yaitu Maria. Dan sepertinya Pedro diam-diam menyukai Maria, jadi sampai ke bawah mimpi. Usaha Pedro menyelamatkan Maria berhasil. Pas lagi menikmati kemesraan bersama Maria, Pedro dibangunkan oleh orang asing yang ingin berniat jahat ke mereka. Dan saat Maria mampu membalikkan keadaan, terjadilah ledakan dahsyat. Ketika tersadar, Pedro mendapati telapak tangannya tumbuh seekor tikus, sementara wajah 2 orang asing meleleh. Tak hanya mereka, 2 prajurit suruhan pemerintah untuk menangkap tentara super mengalami muntah darah. Alih-alih bom biasa, ternyata si pegawai tidak sengaja melepaskan 10 bom nuklir, sehingga menghancurkan kota dan menyebabkan mutasi yang meluas. Perintah yang tidak dilakukan dengan baik membuat pemimpin membunuhnya. Tak mungkin prajuritnya bertahan di luar. Pemimpin kemudian menyuruh pegawai melepaskan manusia monster ciptaannya.
Untuk mengetahui keberadaan Maria dan tentara super, monster itu menghampiri dua prajurit yang tengah sekarat. Dan setelah diberitahu, kedua prajurit dibunuh saat itu juga. Kembali ke Maria dan Pedro yang kini berada di hutan. Di tengah perbincangan mereka, Pedro mendapati leher Maria tumbuh satu kuping. Merasa risih dengan telinga ketiga, Maria dengan nekat memotongnya menggunakan pisau. Kemudian mereka kembali mencari tempat aman. Di tengah perjalanan, Pedro mengeluh capek, bahkan saking lelahnya ia pun pingsan. Ketika tersadar, Pedro dikelilingin oleh beberapa warga sipil yang juga sudah bermutasi. Sementara Maria tengah melaporkan semua yang terjadi termasuk kematian tentara super ke kelompoknya. Melihat warga sipil butuh pertolongan, Maria ingin membawa mereka semua ke markas. Akan tetapi permintaan Maria ditolak. Maria hanya boleh membawa satu orang saja. Lalu Maria diberitahu bahwa dia harus menunggu di pantai karena kapal yang akan membawa Maria ke markas besok siang akan tiba. Maria pun menghampiri warga bernama Carlos untuk pamit sekaligus menyampaikan bahwa ia tidak bisa membawa mereka semua. Namun tanpa disadari, manusia monster memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah berhasil menemukan keberadaan Maria, manusia monster secara terang-terangan muncul di hadapan mereka yang ketika tahu tentara super sudah tewas, dia berniat akan membunuh mereka semua. Sebelum itu terjadi, Maria dan Carlos melakukan serangan lebih dulu. Lawan yang tak sebanding membuat Carlos terluka, sedangkan Maria tengah dicekik. Beruntung Pedro dengan cepat melepaskan selang oksigen si manusia monster sehingga Maria terselamatkan. Tak lama manusia monster pergi, muncul monster tikus. Secara membabi buta, monster tikus membunuh 4 warga sipil. Namun tak disangka kedatangannya tidak lain hanya untuk mengambil tikus dari telapak tangan Pedro yang dianggap sebagai anaknya. Tidak jauh dari mereka terdengar suara bebek. Begitu diambil, bebek itu rupanya sudah bermutasi juga. Dan karena mereka semua lapar, bebek tersebut dibunuh, dibakar, dan dimakan. Selesai makan, Maria menanyakan kepada Jin kenapa bisa jadi lobster. Rupanya Jin memang asli lobster, ia bermutasi menjadi seukuran manusia. Yang awalnya Jin santai menjawab pertanyaan Maria, dia mulai emosi saat Maria memuji lumba-lumba, di mana teriakan Jin terdengar sampai ke lumba-lumba yang memang lobster dan lumba-lumba ini bermusuhan. Kemudian Pedro dan Maria pergi melihat pemandangan dari atas batu, di mana kedekatan mereka ini naik level ke tahap cium-cium. Di keesokan harinya, Maria dan Pedro melanjutkan perjalanan yang ketika Carlos dan Jin berhenti, di situ Maria mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Setibanya di pantai, Maria melapor ingin membawa 2 warga sipil, yang meskipun sempat ditolak tetapi akhirnya disetujui. Lalu ia memberitahu bahwa setengah jam lagi kapal tiba, dan memperingatkan kalau manusia monster masih berkeliaran. Benar saja manusia monster berada tak jauh dari mereka. Akibat selang oksigen yang dilepas, radiasi yang terpapar membuat manusia monster mulai bermutasi. Merasa dirinya bisa bernapas tanpa bantuan, dia meninggalkan kepala yang berada di belakang sebagai oksigen. Di satu sisi, Maria dan yang lain tengah meratapi dunia yang seperti kiamat. Tak ada harapan untuk hidup normal lagi, semuanya sudah hancur. Lalu di tengah kesedihan mereka muncul beberapa zombie. Serangan zombie tersebut mengakibatkan Carlos terkena gigitan. Lantas untuk mencegah dia terinfeksi, Jin mematahkan tangan Carlos yang tumbuh di paha. Di waktu yang sama muncul lumba-lumba dan disusul kedatangan manusia monster dari arah yang berbeda. Namun apes senjata Maria kehabisan peluru. Biar adil, mereka berkelahi tanpa atribut dan senjata. Lain halnya dengan lumba-lumba, ia berkelahi pakai samurai. Musuh yang terbilang kuat ini membuat Maria, Jin, dan Pedro kewalahan. Meski lengan Jin terpotong, ia mampu membunuh lumba-lumba walaupun perutnya tertusuk. Berbeda dengan Maria, ia harus tertembak di bagian dada oleh Pedro karena salah sasaran. Seperti tak terjadi apapun, Maria bangun dan memarahi Pedro sambil menembak mati manusia monster.
Sebelum Jin tewas, ia menitipkan surat cinta ke Carlos untuk diberikan ke pacar lobsternya. Dan setelah situasi mulai tenang, Carlos, Maria, dan Pedro bisa sebat sambil menunggu kapal tiba. Di adegan terakhir, pemerintah mendapat laporan bahwa manusia monster tewas, yang hal itu membuat mereka saling menyalahkan, sehingga tanpa sengaja pemimpin mengaktifkan penghancuran otomatis. Lalu, film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Mutant Blast. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.